Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Sidik dengan NRP 15/2024-038. Di sini saya akan membuat program untuk kuis pemrograman dasar. Dengan perintah, kita akan melakukan atau membuat inputan untuk nama, tekanan darah sistolik dan diastolik, dan yang terakhir itu untuk denyut nadi. Nah, di sini juga kita akan menambahkan while untuk loopingnya untuk mengulang nama sebanyak 3 kali. Nah, di sini juga ada rekomendasi dan kondisinya. Yang pertama, jika tekanan darah sistolik lebih dari 180 atau diastoliknya lebih dari 120, di sini kita akan mengeprint atau merekomendasikan pasien untuk segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Nah, di sini ada 8 kondisi dan rekomendasi. Nah, di sini yang kesembilannya kita akan memasukkan ke dalam case 2 di pada fungsi switch yang sudah dibuatnya. Nah, jadi di sini di nomor 9 itu kita bisa menggunakan dua metode. Nah, yang pertama kita menggunakan if else. Nah, yang kedua tuh dari fitur baru Python ya, kita bisa menggunakan yang namanya match case. Nah, sama seperti switch case, sama seperti yang ada pada bahasa pemrograman C atau C++, cuman di sini untuk di Python itu baru ada si match case ini tuh fungsinya sama seperti switch case gitu. Nah, mungkin kita lanjut langsung ke programnya. Nah, yang pertama, karena di sini kita akan memasukkan main codingannya itu ke dalam case 2, jadi kita akan melakukan mengeprint informasi untuk user tuh bisa memilih pilihan satu dan pilihan duanya. Nah, di sini kita langsung ngeprint saja untuk menu pilihannya. Kita di sini menu pilihan. Terus yang kedua, ini misalnya yang pertamanya tuh kita akan memunculkan hello world misalnya. Munculkan hello world. Oke. Terus yang ketiga, nah di sini nomor duanya, misalnya kita akan melakukan pengecekan terhadap tekanan darah. Pengecekan tekanan darah dan denyut nadi misalnya. Oke. Nah, setelah selesai, di sini kita akan membuat satu variabel bernama pilihan untuk user tuh bisa memilih atau menginput nomor atau integer mau ke satu atau yang kedua. Nah, di sini kita langsung saja membuat variabelnya dengan nama pilihan. Sini karena kita melakukannya dengan atau memerintahkan user dengan memasukkan angka, jadi jangan lupa untuk int di sini ya, atau menandakan ini tuh integer input. Nah, di sininya masukkan pilihan dengan ngasih tahu dari sini nomor satu atau nomor 2 misalnya. Oke, setelah itu, nah di sini saya akan melakukan dengan melakukan if else terlebih dahulu. Nanti saya akan melakukan dengan match case-nya. Jadi yang pertama kita akan melakukan if else dulu terlebih dahulu. Jadi di sini kita membuat pengkondisian apabila pilihannya apabila pilihannya itu atau user itu memilih angka satu, apa yang akan dilakukan? Kita akan mengeprint hello world. Hello world. Nah, seperti yang diperintahkan di sini. Nah, terus yang kedua, elif, misalnya user memilih pilihan yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini baru main codingannya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menambahkan looping untuk mengulang nama sebanyak 3 kali. Nah, sebelum kita melakukan pengkondisian, kita lakukan looping terlebih dahulu terhadap pengkondisian yang akan kita buat nanti. Nah, misalnya kita di sini membuat variabel i untuk ngasih nilai awal untuk loopingannya. Misalnya i sama dengan 0. Nah, di sini while, jadi ketika i-nya kurang dari 3, apa yang akan dilakukan? Nah, kita akan melakukan menginput nama, tekanan darah, sistolik dan diastolik, dan denyut nadi. Nah, setelah itu dengan memunculkan hasil yang ada pada kondisi di sini.
Nah, selanjutnya kita buat, setelah kita melakukan atau memerintahkan untuk diulang sebanyak 3 kali, sini kita langsung membuat input nama. Kita membuat variabel nama di sini dengan input masukkan nama Anda. Terus yang kedua, untuk tekanan darah sistolik, kita kasih nama sistolik. Dengan, nah karena di sini sistolik itu menggunakan tipe datanya itu number atau integer, jadi kita di sininya int, di sininya input, ya di sininya masukkan tekanan darah sistolik. Oke. Nah, yang ketiga, kita akan membuat yang diastolik. Misalnya kita kasih nama diastolik. Dengan, kita kopikan saja yang atas. Ini kita ganti dengan diastolik. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membuat variabel untuk denyut nadinya. Misalnya kita kasih nama nadi misalnya. Dengan kita kopikan lagi. Nah, di sini kita ganti dengan masukkan denyut nadi misalnya. Oke. Nah, setelah selesai, kita akan membuat pengkondisian di mana ketika sistoliknya sekian, diastoliknya sekian, dan nadinya sekian. Nah, yang muncul itu apa? Misalnya kita akan mengeprint apa misalnya. Nah, di sini kita akan membuat sedikit logiknya atau pengkondisian ya. Langsung ke pengkondisian yang pertama. Di sini, jika tekanan darah sistolik lebih dari 180 atau diastoliknya lebih dari 120, di sini kita akan mengeprint untuk merekomendasikan pasien untuk segera mencari bantuan medis. Nah, misalnya di sini kita membuat pengkondisiannya. If apabila sistoliknya lebih dari 180 or atau diastoliknya lebih dari 120, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengeprint di sininya segera mencari bantuan medis, segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Oke. Nah, pada kondisi yang kedua di sini, jika tidak dalam krisis hipertensi, cek tekanan darahnya. Nah, di sini lanjut ke kondisi yang ketiga. Nah, jika ini tidak terpenuhi, apa kondisi yang terpenuhinya? Misalnya kita buat kondisi yang kedua. Elif sistoliknya lebih dari 140 atau or diastoliknya lebih dari 90. Nah, kita akan mengeprint untuk merekomendasikan pasien atau menyarankan untuk konsultasi, misalnya segera konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi. Oke. Terus yang ketiga, di sini jika sistoliknya antara 120 dan 139 atau diastoliknya antara 80 dan 89, kita akan mengeprint pasien bahwa mereka berada dalam kategori prehipertensi. Nah, misalnya kita buat elif, kita pakai kurung. Nah, di sini kita lihat nilai awalnya berapa. Nah, di sini jika 120 itu kurang dari sistoliknya dan sistoliknya kurang dari 139, yang ini tuh artinya 120 ini kurang dari sistoliknya dan sistoliknya kurang dari 139-nya. Artinya sistoliknya tuh berada di antara 120 dan 139. Nah, di sini atau or, nah karena di sini atau diastoliknya kita pakai kurung lagi. Nah, kita lihat angka awal itu berapa? 80. Nah, berarti 80 kurang dari sama dengan diastoliknya dan diastoliknya kurang dari 89. Dibagi
Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita akan mengeprint untuk menyarankan atau memberitahu ke pasien mereka berada dalam kategori prehipertensi. Misalnya Anda berada pada atau Anda berada dalam kategori prehipertensi. Prehipertensi. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kondisi yang kelima. Nah, jika sistolik di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80, nah beritahu pasien bahwa tekanan darahnya normal. Nah, di sini kita langsung buat elif, tidak usah pakai kurung. Elif sistoliknya di bawah 120 and diastoliknya di bawah 80, kita akan mengeprint untuk tekanan darah mereka normal. Tekanan darah normal. Oke. Nah, setelah itu kita buat else. Ketika kondisi di atas tidak terpenuhi, kita akan mengeprint misalnya tidak ada data misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, di sini beritahu pasien bahwa tekanan darahnya normal. Kita sudah membuat. Nah, setelah mengecek tekanan darah, cek denyut nadi. Nah, berarti di sini ada pengondisian lagi untuk denyut nadinya. Nah, di sini kita lihat jika denyut nadinya lebih dari 100. Nah, jika denyut nadi berarti if misalnya nadinya itu lebih dari 100, kita akan mengeprint dengan periksa kondisi kesehatan jantung. Terus yang kedua, elif nadinya itu di bawah 60 berarti kurang dari 60. Kita akan mengeprint untuk di sininya memeriksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradikardia. Berarti di sininya periksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradikardia. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang bawahnya. Jika denyut nadi antara 60 dan 100, beritahu denyut nadinya normal. Berarti elif, kita pakai kurung, elif 60, bisa 60 kurang dari sama dengan nadinya, dan nadinya kurang dari 100. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengeprint untuk ngasih tahu denyut nadinya itu normal. Oke, nah setelah itu kita buat else-nya. Ketika perintah di atas itu tersedia atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, kita akan melakukan di sini print sama seperti di atas, misalnya tidak ada data. Oke, nah setelah itu kita ntar di sini ada while, kita buat untuk batasnya atau kita akan menambahkan berapa untuk setiap pengulangannya. Nah, karena di sini dimintanya untuk 3 kali mengulang namanya, jadi di sini kita tambahkan untuk i plus sama dengan 1. Nah, artinya i ini akan bertambah 1 ketika ketika syaratnya tuh kurang dari 3. Nah, misalnya program program di bawah ini ketika sudah selesai, i ini akan bertambah 1. Nah, dia asalnya 0, jadi bertambah 1, jadi 1. Nah, ketika i-nya 1, dia akan menjalankan program ini lagi. Nah, sampai kondisi atau syarat di while-nya itu nih terpenuhi. Nah, misalnya di sini i kurang dari 3. Nah, berarti sampai i-nya tuh kurang dari 3 di sininya. Misalnya 2 di sininya. Nah, setelah itu program selesai. Tidak diperintahkan untuk menginput namanya lagi. Nah, di sini kita coba buat lagi untuk
elif-nya atau else-nya. Nah, kita buat else. Di sini kita ngeprint ya untuk pilihan yang tidak ada. Pilihan tidak ada misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita coba save untuk filenya. Misalnya di sini quiz.py. All files, kita save. Oke, setelah itu kita coba jalankan di command line, command prompt. Nah, di sini kita panggil Python-nya. Python. Nama filenya quiz.py. Nama indentasi. Oh, oke. Bentar, kita rapikan dulu indentasinya. Oke, ini juga di dalam indentasinya di sini. Nah, karena biar terperintah nih i plus sama dengan satu ini tuh. Kita save lagi, kita coba. Oke, nah kita memilih untuk pilihan ke satu terlebih dahulu. Salah satu. Nah, dia akan memunculkan hello world. Seperti pada codingan yang di sini. Kita coba yang kedua. Misalnya dua. Masukkan nama Anda. Alvaris misalnya. Tekanan darah misalnya 120. Diastoliknya misalnya 20 misalnya. Denyut nadi 80 misalnya. Nah, di sini dia akan memberitahu atau memberi outputnya dengan isinya tuh Anda berada dalam kategori prehipertensi dan denyut nadi saya normal. Nah, di sini kita akan menginput untuk nama yang kedua. Misalnya nama panjang saya Ahmad Sidik. Darahnya misalnya 90, 90, 90. Nah, di sini ketika tidak ada data yang diperintahkan, else di sini berfungsi. Nah, dia mengeprint tidak ada data. Nah, sama seperti yang di sini, di command line ini, ketika data yang di atas ini tidak tersedia atau tidak ada, dia akan mengeprint tidak ada data di sini. Nah, untuk denyut nadinya ketika 90, dia mengeprint denyut nadi normal. Nah, kita coba masukkan nama yang ketiga, nama lengkap. Misalnya 120. Misalnya di sininya 60, ininya misalnya 10. Nah, di sini dia memunculkan Anda berada dalam kategori prehipertensi dan untuk denyut tadinya periksa apakah ada gejala lain yang mengiringi berakardia. Nah, setelah tiga inputan yang kita input seperti nama yang pertama itu Alvaris, yang kedua Ahmad Sidik, yang ketiga misalnya Alvaris Ahmad Sidik. Nah, ketika sudah merunning atau memerintahkan tiga inputan nama, program di sini otomatis terselesaikan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan dengan match case sama seperti if else pada dasarnya. Nah, yang membedakan mungkin untuk match case ini lebih simpel dari secara sintaksnya mungkin. Lebih sedikit simpel. Nah, saya akan contohkan. Jadi kita di sini membuat match case-nya dengan nama pilihan. Nah, setelah itu kita buat ketika memilih yang pertama. Nah, untuk if itu di sini perbedaannya, ketika if itu kita harus memanggil untuk variabel pilihannya dan kita harus mengcompare atau membandingkan dengan tipe data atau value yang kita bandingkan. Misalnya kita di sini satu. Nah, pilihan ini harus sama dengan satu. Nah, untuk match case ini kita tinggal tulis case satu. Nah, case 1 itu apa? Jadi ketika user memilih angka 1, apa yang akan dijalankan? Nah, di sini kita akan menjalankan print hello world. Terus, di case yang kedua, kita akan menjalankan apa? Kita akan menjalankan codingan di sini. I, while, yang di sini. Looping dan pengondisian yang diperintahkan atau yang kita buat tadi. Nah, kita masukkan. Nah, setelah itu, kita coba
Nah, else di sini ketika di case itu kita memakai underscore. Kita rapihkan terlebih dahulu. Tidak bisa. Oke. Sebentar kita rapihkan. Karena indentasi di Python tuh itu penting banget. Ini juga. Nah, untuk else pada match case ini, dia menggunakan underscore. Nah, case pasti underscore. Nah, jadi sama fungsinya seperti else. Ketika kondisi di atas ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan pada perintah yang di case underscore ini. Nah, misalnya kita di sini akan mengeprint print pilihan tidak ada. Oke, sama nih seperti yang ini. Kita coba pada yang di sini hapus. Oke, kita coba save. Kita coba jalankan di komen kita. Nah, misalnya kita memilih yang kayak satu, hello world misalnya. Satu, nah dia akan memunculkan hello world. Sama di sini juga. Ketika dia memilih angka satu atau case yang ke satu, dia akan mengeprint hello world. Kita coba yang kedua. Masukkan nama Anda, Alvaris 90 70, misalnya ininya 60 misalnya. Nah, dia juga sama memasukkan outputnya atau hasilnya. Kita coba rapihkan dengan di sininya backslash n. Oke, dua. Masukkan nama Anda, Alvaris 90 100, misalnya ininya 60. Nah, di sini segera konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi dan denyut nadinya normal. Kita masukkan yang kedua, panjangan saya. Kita masukkan dummy datanya 60. Nah, dia mengeprint untuk tekanan darah dan denyut nadinya normal. Kita masukkan yang ketiga. Misalnya nama lengkap. Oke. Darahnya misalnya 90, ininya 50, ininya 50 sama misalnya. Nah, dia akan mengeprint juga untuk outputnya dan program otomatis terhentikan karena di sini menggunakan looping. Loopingnya tuh ketika i-nya tuh kurang dari 3. Nah, jadi kita hanya bisa menginputkan nama dan tekanan darah dan denyut nadi itu ketika i-nya tuh kurang dari 3 gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai kuis, yaitu untuk tekanan darah dan denyut nadi dan pengkondisian. Di sini juga ada pelupingan. Nah, di sini juga saya menjelaskan mungkin dengan match case dan if else. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dan tidak dimengerti. Dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.